Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah kesempatan Gina untuk melakukan wawancara. Yang di dalam wawancara ini di Institut Kesehatan Prima Nusantara sebagai calon penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPKA, Gina harus memperlihatkan ya apa-apa saja yang Gina miliki ya, terutama di akademik. Kemudian juga nanti kita akan mencocokkan ya data yang ada pada Gina ini ya dengan bagaimana keadaan nanti di rumah ya. Gina di rumah sekarang ini? Oke, Gina. Pertama, saya ingin menggali identitas dari Gina. Coba Gina sampaikan mulai dari nama, kemudian alamat tempat tinggal, kemudian umurnya berapa sekarang, hobinya apa, prestasi akademiknya seperti apa. Ya. Silakan Gina sampaikan dengan lengkap ya kepada Gina. Coba saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Suhada Putri, biasa dipanggil Gina. Saya berasal dari Kecamatan Pajang. Umur saya sekarang 20 tahun dan prestasi saya di Nana Akademik Hospital. Ya, lanjut Gina. Dan hobi saya membaca. Coba lebih keras ya Gina ya, biar tertangkap ya. Agak keraskan aja suaranya sedikit. Ya. Kan nama saya panggilan saya dari fotografer Kabupaten Pesisir Selatan. Umur saya sekarang 20 tahun dan prestasi yang pernah Akademik, saya akademik apa? Di akademik prestasinya apa? tidak ada. Tidak ada. Ranking 1 sampai 10 ada? Oh, oke, masuk 10 besar ya. Nah, itu prestasi gitu ya. Oke, kalau di non akademik? Itu Ya, tidak kurang jelas. Coba diperjelas lagi Gina. Ikut apa? Kayaknya Gina pakai ini ya, pakai headset. Coba nggak pakai headset aja Gina. Kayaknya dengan pakai headset agak bermasalah sedikit suara Gina. Coba nggak usah pakai headset. Ya, dibuka dulu. Ya, coba sekarang jawab. di prestasi di akademik. Berarti headset Gina rusak itu ya. Coba ulang lagi. Prestasi akademik, coba diulangi lagi. Prestasi di non akademik itu pernah mengikuti kegiatan paskibra tingkat kabupaten Oh, itu di tahun berapa? tahun 2018. 2018. Yang lain ada Gina? Itu aja, Pak. Itu aja. Jadi berarti prestasi akademiknya tadi di ranking 7 itu berapa semester? Di berapa semester ranking 7-nya? Waktu kelas 1 SMA sama kelas 2 SMA ranking 7 dan kelas 3 SMA 9. Oke, di sini Gina ada ini ya. Ada menampilkan surat keterangan tidak mampu dari wali negari ya. Gina punya kartu KIP-nya? Gin? Tidak ya? Oke ya, nggak apa-apa ya. Bisa digantikan dengan surat keterangan ini ya. Oke, kemudian kalau PKH punya Gina? PKH-nya punya? Tidak punya, Pak. Tidak. Tapi di sini ada ya surat resmi dari wali negari ya, bahwasanya tidak mampu. Kemudian Gina sekarang tinggal sama ibu saja atau ada ayahnya? Gitu? Pak. Sama ibu, Itu ayah. sama tante. Ayahnya di mana, Gin? Udah meninggal. Oh, di umur berapa Gina ayahnya meninggal? Umur 18, Pak. Umur 18. Sekarang umur Gina 20 ya, berarti 2 tahun yang lalu. Ya. Sakit apa ayahnya, Gin? Diabetes, Pak. Oh deh. Oke. Oke, di sini juga Gina tampilkan sebagai persyaratan rumah Gina ini. Ini rumah asli ya, yang ditampilkan di
dokumen ini? Iya, Pak. Oke, boleh Gina ini perlihatkan ke saya ingin melihat seperti apa rumah Gina. Sambil Gina berjalan, hati-hati saja, baik-baik pelan-pelan saja, sampaikan ini bagian apa seperti itu, ya. Jadi videonya mungkin barangkali di apa ya, jangan kayak Gina, tapi ke tempat-tempat yang akan Gina terangkan, ya. Silakan Gina. Tempat-tempat yang ada di foto itu, Pak? Ya, tempat-tempat yang ada di foto ini ya, terutama ya, karena di sini ada samping kiri, samping kanan gitu ya, nah, yang cocok dengan foto ini ya. Silakan Gin. Oke, ini asli kayaknya ya. Oke. Coba sambil ini ya, Gina terangkan ini bagian apa ya. Ya, silakan Gina. Ini rumah saya bagian kanannya, Pak. Ya, betul, sama ya, persis ya. Lanjut. Ini tempat depan ya? Iya. Oh. Ini bagian kirinya. Oh ya, sama ya. Oke. Coba boleh Gina ini bagian belakangnya biar kita mau lihat. Tunggu sebentar. Ya, boleh. Pelan-pelan saja. Kita mau meng-cross check ini. Ini rumah bagian belakang. Oke, ya, sip sama ya. Lanjut. Coba kalau boleh Gina masuk ke ruangan. Saya mau lihat di bagian belakang yang berhubungan dengan kamar mandi ya. Ini di sana Gina beternak ayam ini orang tuanya? Iya, Pak. Oh, iya. Iya. Sip ya. Coba Gina yang kamar mandi saya mau lihat siapa. Ini bagian dapur ya. Ya, sip. Ya. Lanjut. Di sana kan panas ya Gina ya? Iya, Pak. Kalau seandainya gerak pakai itu ada semacam kipas angin di rumah Gina atau gimana? Ada kipas angin lama, Pak. Oke, tapi ada ya. Oke Gina. Ada. Gina kan harus tahu ya, Gina adalah salah satu yang kita rekomendasikan untuk menerima KIPKA. Ya, KIPKA itu adalah bantuan untuk kuliah bagi berprestasi kemudian tidak mampu. Jadi tidak mampunya di sini memang kita harus cross check ya bagaimana keadaan rumah Gina ya. Jadi kalau saya lihat ya di video ini ternyata rumah Gina yang memang sesuai dengan apa yang Gina sampaikan di dokumen ya. Mudah-mudahan tidak bermasalah ketika kita cross check. Kalau seandainya Gina nanti akan kita masukkan salah satu penelitian nanti. Sekarang saya ingin meminta ini dari Gina. Kalau seandainya ini Gina bisa kami rekomendasikan dan lolos ya untuk kuliah di Institut Kesehatan Prima Nusantara di Prodi Keperawatan ya. Gina siap nggak untuk menerima segala konsekuensi dari KIPKA ini? Di antaranya nanti Gina harus mempunyai IP tinggi ya di atas 3. Kemudian Gina nanti juga semua perkuliahannya nanti itu harus berjalan mulus ya. Artinya Gina harus berusaha keras untuk mencapai prestasi tertinggi. Kira-kira Gina sanggup nggak? Insya Allah saya sanggup. Apa yang menjadi poin ya yang bisa saya tangkap ya kesanggupan Gina itu? Karena dulu Gina punya minat di dalam jurusan ini, Pak, dalam keperawatan. Oh, pernah apa Gina dulu sebelumnya? Pernah punya pengalaman apa? Enggak pengalaman sih, Pak, tapi hanya bertekad gitu, Pak. Oh, ketertarikan ya. Itu atas dorongan siapa? Dorongan orang tua, dorongan keluarga atau bagaimana?
dorongan sendiri dari kecil. Jadi memang ini ya, sudah bercita-cita untuk jadi perawat gitu ya. Iya. Dulu kan di SMA gitu ya. Di SMA Iya, Pak. dulu bagaimana cara belajarnya? Sering main? Ada belajar di tempat gimana? Gina. Gina tuh di SMA lumayan rajin, Pak. Lumayan. Kalau untuk kuliah nggak bisa lumayan ya, harus rajin gitu. Ya. Siap. Nggak, maksudnya rajin, Pak. Cuma Kalau lumayan nggak cukup ya kalau untuk kuliah. Ya, kuliah itu harus apa ya? Harus punya tekad kuat, kemudian rajinnya itu, disiplinnya itu tinggi ya. Tidak bisa lumayan. Kalau lumayan itu IP-nya di bawah rata-rata ya. Iya, maksudnya Gina rajin, Pak. Cuman kadang kalau hari Sabtu itu izin keluar gitu, Pak, ikuti eskul paskibra gitu. Oh gitu. Besok nggak apa-apa juga sambil berprestasi, tetap di sini juga bisa mengembangkan apa ya, minat bakat ya. Karena memang ekskul di sini juga banyak ya. Kalau di sini kan namanya nanti adalah kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa ya. Banyak yang berprestasi di kampus ini ya. Ada yang jadi Uni Uda Kabupaten Agam ya, Uni Uda Kota Padang ya. Ada Uniang Pariaman dan banyak lagi yang lainnya yang bisa nanti Gina ikuti ya, nggak apa-apa. Tetapi yang terpenting itu akademiknya tetap bagus. Berarti nanti Gina seperti ini ya, kalau memang nanti lolos ya di dalam KIPKA ini, Gina akan mendapatkan apa ya, kemudahan-kemudahan yang tidak didapatkan oleh orang reguler lainnya ya. Gina tidak akan membayar uang kuliah, artinya Gina akan dibayarkan sampai tamat. Tapi sampai tamatnya itu nanti harus menjadi catatan, Gina tidak boleh IP-nya itu turun. Jadi 3-nya itu 3,1, 3,2, 3,3 harus naik terus ya. Nggak boleh turun. Intinya di atas. Iya, kalau turun itu diputus langsung beasiswanya. Sanggup Gina? Insya Allah sanggup. Nah, satu ya. Yang kedua nanti untuk fokus itu Gina dibiayai oleh pemerintah ya. Ada nanti uang saku ya, uang bulanan yang Gina dapatkan ya. Karena kita di Kota Bukit Tinggi ya, itu kemarin di semester kemarin itu kita dapatkan untuk per mahasiswanya 950.000 ya per bulan ya. Itu dibayarkan biasanya dalam 3 bulan ya. 3 bulan dibayarkan. Artinya Gina tidak memikirkan lagi keuangan ya. Jadi akan membantu orang tua. Di sini sekarang orang tuanya ada Gin? Tidak ada, Pak. Sedang kerja ya? Kerjanya di mana orang tuanya? Di SD guru honorer. Oke, ya. Nah, jadi kan sudah membantu itu sebenarnya ya. Gina nanti agar orang tuanya tidak memikirkan Gina. Keluarganya, saudara-saudaranya berapa orang gitu? Apa, Pak? Saudaranya berapa orang? Adik, kakaknya berapa orang? Cuman punya kakak satu, Pak. Sekarang kakaknya di mana? Di Sulawesi merantau. Sudah berkeluarga? Belum, Pak. Belum. Laki-laki atau perempuan? Saudaranya? Laki-laki, Pak. Laki. Oke. Gina tingginya berapa, Gin? 170, Pak. Oke, alhamdulillah. Cocok ya untuk jadi perawat. Saya lihat cek juga surat keterangan kesehatannya juga baik ya. Pernah ini nggak mengalami sakit yang lama, Gina? Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau misah dengan orang tua aman, Gina? Apa, Pak? Berpisah dengan orang tua untuk kuliah sekian tahun itu aman? Nggak pulang-pulang gitu? Sanggup. Sudah pernah berpisah dengan orang tuanya? Sudah, Pak. Sudah. Di mana? Pernah waktu itu saya kerja tahun kemarin. Di mana? Di Ramayana, Pak. Padang? Iya. Oh, berapa tahun berpisah? Oh, berarti udah aman ya kalau seandainya kuliah. Iya. Udah ada orang tua aman ya? Oke. Berarti cocok lah ya. Kira-kira apa harapan Gina di dalam wawancara KIP ini yang bisa Gina sampaikan? Mungkin bisa saya catat. Silakan. Harapan Gina cuma satu, Pak, yaitu lulus saja. Terus kalau lulus bagaimana? Kalau lulus, insya Allah Gina belajar sungguh-sungguh. Janjinya sama siapa, Gin? Sama Bapak.
sama yang di atas. Oke, ya saya pegang ini ya, janji Gina sama saya. Jadi nanti dan juga sama Allah ya yang Maha Kuasa. Jadi Gina nanti tepati janji ini dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh ya. Mudah-mudahan nanti kita akan ya, sesuai ya semuanya persyaratannya. Mudah-mudahan Gina bisa kita rekomendasikan untuk lolos ya di dalam beasiswa KIP ini ya. Jadi artinya kalau seandainya lolos KIP-nya berarti kuliahnya lolos ya. Mudah-mudahan ya, kalau seandainya ada lagi yang mau disampaikan silakan, kalau tidak berarti kita cukupkan wawancara kita dengan Gina. Silakan kembali ke main room ya. Tahu caranya kembali ke main room? Coba Nggak tahu. Coba dicek. Coba Gina berdiri Gina. Ya 170 tinggi Gina itu. Coba. Tapi nggak ada orang lain di rumah Gin? Nggak ada, Pak. Oke, sip. Cocok jadi perawat ya. Cocok untuk tingginya ya. Oke, ya. Silakan Gina untuk kembali ke mentum ya. Kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yuk. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Helen? Oke, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Helen Afari. Ya, hari ini kita akan melaksanakan wawancara untuk calon penerima KIPKA dan sekaligus sebagai calon mahasiswa Institut Kesehatan Prima Nusantara Kota Bukit Tinggi ya. Di dalam data yang ada di tangan saya sekarang, Helen Afari ini berasal dari SMK Negeri 1 Ranhampek Hulu Tapan. Ya, Pak. Oke. Kemudian jurusan atau pilihan yang Helen ambil itu adalah di S1 keperawatan. Ya. Cocok, Helen? Ya, Pak. Oke. Ya, kalau cocok, sebagai tindakan awal ketika kita ingin mewawancarai saya ingin Helen menyampaikan, memperkenalkan diri ya, mulai dari nama, kemudian tempat tanggal lahir ya, kemudian sekarang dengan siapa, itu identitas awalnya. Kemudian nanti tolong dilanjutkan dengan bagaimana prestasi di pendidikan yang akademik maupun non akademik ya. Jadi bisa saja nanti kalau ada prestasi di dalam ekstrakurikuler silakan juga disampaikan ya. Kemudian nanti kalau seandainya juga Helen mau menceritakan hobi ya, kemudian keinginan dan lain sebagainya juga boleh ya. Jadi silakan Helen memperkenalkan diri secara lengkap ya. Pada Helen dipersilakan. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Helen Afari dari SMK 01 Ranhampek Hulu Tapan. Saya anak kedua dari Bapak Suroso. Cita-cita saya ingin menjadi perawat. Terus hobi saya itu pertama main basket, sama bulu tangkis. Prestasi bagaimana? Helen bisa lebih di ataskan videonya Helen, itu hanya dapat cuman mukanya Helen aja. Coba nggak ke ataskan sedikit. Pak. Ya, sip. Ya, lanjut. Ya. Prestasi saya pernah mengikuti lomba basket waktu di SMK. Ya. Terus? Di perkecamatan, dan saya pernah mengikuti. Ya. Ada lagi yang lain? Kurikulum pelajaran. Ya. Waktu di SMK, Pak. SMK-nya ini jurusan apa dulu, Helen? Elektronik, Pak. Elektronik. Sekarang Helen mau masuk ke keperawatan ini. Ya, Pak. Kira-kira sanggup nggak nanti Helen untuk kuliah di keperawatan? Sanggup, Pak, karena cita-cita Helen dari kecil itu emang ingin jadi perawat, Pak. Tapi kenapa di SMK-nya milih elektronik mereka? Karena waktu Helen dulu kan waktu daftar itu telat, Pak. Jadi kuota yang di jurusan lain itu penuh, Pak. Jadi terpaksa masuk jurusan itu.
Berarti nanti kalau seandainya disuruh untuk belajar ekstra, Helen sanggup ya? Karena tentu Helen akan mempelajari ya anatomi fisiologi yang dulu di SMK tidak pernah Helen dapatkan. Di SMK ada belajar biologi, Helen? Nah, ada belajar fisika di SMK. Di fisika waktu kelas 1 ada Pak. Di kelas 1 biologi, biologi nggak ada di kelas 1? Enggak Pak. Enggak ya. Jadi Cuma fisika aja. harus belajar ekstra berarti ya, Helen ya untuk kuliah di keperawatan. Nanti Helen ketika ini berkenaan dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan manusia, Helen akan berhubungan juga dengan manusia. Helen sanggup untuk melakukan injeksi, kemudian melakukan eating ya, kepada pasien. Insya Allah ya Pak. Udah aman dengan misalnya membantu pasien misalnya yang post operasi ya, setelah operasi misalnya darahnya banyak ya, itu aman? Nggak stres gitu? Enggak Pak. Sudah biasa atau bagaimana? Sudah biasa Kak. Emang dari kecil itu pengen kayak gitu Pak, pengen bantu orang di perawat gitu Pak. Nggak jijian Helen? Enggak Pak. Dia BAK, BAB kayak itu aman? Enggak Pak. Aman ya? Ini bukan karena wawancara aja ini ya. Ini nanti kalau ya, enggak, Pak. Realisasinya nanti kita ternyata Helen nggak seperti itu, nanti saya bertanggung jawab itu. Ya, Pak. Siap ya Helen ya? Oke. Siap Pak. Prestasi apa lagi Helen selain prestasi yang Helen sampaikan tadi di akademik? Saya butuh itu. Di akademik. Prestasi waktu magang Pak. Ya, apa? Magang di waktu magang memperbaiki alat-alat Pak. Terus bisa Helen. Apa aja yang Helen perbaiki waktu itu? Waktu itu perbaiki kayak magicom, kipas. Terampil nggak tangannya nanti pas memperbaiki itu? Bapak? Terampil nggak ketika Helen memperbaiki alat-alat itu? Hampir Pak. Terampil. Nanti keterampilannya berbeda ya. Ini berkenaan dengan manusia lagi ya. Artinya nanti akan memasang infus ya. Itu harus dikata ya, memasang misalnya NGT ya, memasang kateter ya untuk membantu pasien misalnya yang tidak adekuat untuk BAK, BAB, itu tugasnya Helen nanti. Ya Pak, siap. Cukup ya. Oke. Kemudian Helen saya ingin lanjutkan ya, salah satu bentuk karena ini adalah beasiswa prestasi dan juga tidak mampu ya, maka Kementerian juga meminta pewawancara KIP untuk meng-cross check ya bagian-bagian yang ada di rumah ya. Di sini saya sudah lihat di filenya Helen tampilan rumah bagian depan, belakang, samping kiri, samping kanan ya. Saya ingin melihat bukti konkretnya sekarang. Jadi silakan Helen berjalan di sekitaran rumah, kemudian juga di luar rumah, gunakan HP, tetapi jangan terlalu cepat ya, biar saya juga bisa menangkap bagian-bagian apa yang Helen sampaikan pada sesi wawancara ini. Silakan Helen. Tunggu bentar Pak. Ya, saya tunggu. Cara kamera belakang. Carwa. Pak. Pak. Ya, ini bagian mana Helen, coba ceritakan. Ini ruangan dalam Pak. Ya, sama ya. Oke. Ya Pak. Tunggu Helen, coba lihat, saya lihat lotengnya itu ada yang bocor ya. Coba difokuskan ke sana Helen. Oh, itu lampu ya? Iya, ini lampu Pak. Ini yang sobek Pak. Sobek. Itu lotengnya itu dari apa itu? Dari kertas Pak. Oh, bukan triplek ya? Bukan Pak. Oh, iya. Bagus ya. Lanjut, silakan Helen lanjutkan. Tunggu Pak. Ini dapur Pak. Coba, ini yang saya lihat Helennya ini, dapurnya. Coba lihatkan ke saya, bisa nggak? Dapurnya yang, gitu. Sip, ya, sesuai ya. Oke, ya, lanjutkan Helen. Halaman belakang lagi Pak. Ya, silakan.
Wawancara. Ini Pak. Ya, oke, sip. Ya, sama ya. Oke. Ya. Ya Pak. Satu lagi yang belum ada ini di bagian samping kiri ya. Ya, Ya, tunggu Pak. silakan. Ya. Ini Pak. Oke, ya sama ya. Ya, Ya silakan Pak. Helen kembali ke tempat tadi. Ya, cukup ya kalau untuk ininya. Kita lanjutkan lagi wawancaranya. Pak. Helen sama siapa di rumah hari ini? Ada ibu atau ayah? Sama ibu Pak. Ada ibu. Coba bareng sama ibunya. Coba duduk bareng sama ibunya. Ya. Manggil ibu atau mama? Mama Pak. Mama. Oh, oke. Ya. Ya. Maaf Pak, nggak pakai Pak. Iya, ya. Lagi bersih. Ya, oke. Ini mamanya Helen ya. Hari ini kita mewawancari Helen ya sesuai dengan dokumen yang Helen masukkan ke kampus ya. Kita harus cross check ya bagaimana keadaan realnya di rumah seperti apa. Jadi saya minta tadi Helen. Halo? Ya Pak. Coba kamera Helen. Tunggu Pak, kembali. Ya. Kamera Helen mati itu. Ya, tunggu bentar Pak. Ya. HP-nya ini. Ya. Oke, nggak apa-apa. Jangan disalahkan. Maaf Pak, jangan disalahkan pula HP-nya ya. Oke. Ya, Mamanya Helen kenapa saya minta? Karena ini perlu komitmen ini dari orang tua. Ketika nanti lakukan nanti satunya adalah Helen harus mempertahankan indeks prestasi kumulatif ya atau IPK-nya nanti harus atau IP semesternya itu harus di atas rata-rata ya. Di atas rata-rata itu ya Mama Helen harus diketahui itu harus di atas 3 ya. Kalau sekarang misalnya 3,0 besok harus 3,1, harus 3,2, 3,3 nggak boleh turun. Kalau seandainya turun itu beasiswanya langsung diputus. Nah, jadi Helen kenapa saya minta mamanya ada di samping? Itu konsekuensinya nanti. Jadi ketika kuliah, bisa saja Helen tidak akan pulang-pulang nanti, Mama Helen, ya. Jadi mungkin barangkali nanti Helennya akan diporsir ya di kampus untuk selalu belajar. Gak apa-apa kira-kira ibunya Helen ini. Kalau Helen seperti itu nanti, Helennya nggak pulang-pulang gitu. Nggak apa-apa, insya Allah. Nanti siap lah dia sekolah kan. Iya, karena gini ya mamanya Helen, karena nanti ibu tidak perlu pusingkan dengan biaya ya, karena nanti Helen akan bebas uang kuliah, kemudian juga karena dibayarkan pemerintah ya Bu ya, kemudian juga nanti akan ada uang bulanan ya, biaya bulanan yang akan diterima Helen. Makanya Helen nggak boleh pulang gitu. Soalnya pulang aja boleh sih sebenarnya. Tapi kalau pulang-pulang terus nanti akan bermasalah ya untuk perkembangan nanti. Jadi kita minta ini ya ketika memang memperbolehkan Helen untuk mengambil KIP K ini, ya konsekuensinya itu ya. Makanya saya ingin sampaikan ke ibunya Helen ini. Oke, Helen harus betul-betul memahami ya, perawat itu sulit ya, pelajarannya sulit, banyak hafalan. Selain banyak hafalan, dia banyak nanti praktek. Prakteknya tidak hanya praktek di laboratorium, tapi juga ada praktek di rumah sakit. Berkenaan seperti apa yang saya sampaikan tadi, ya Helen akan berkenaan dengan pasien. Pasien itu hidup, ya banyak tingkah lakunya. Kita aja sakit kalau di rumah sakit kan banyak tingkah laku kita ya. Yang sedikit perawat disalahin, ya itu nanti akan Helen temukan nanti. Helen akan dimarahi sama pasien, dimarahi sama rekan sejawat, ya. Dimarahi oleh atasan Helen nanti. Maka Helen harus punya tekad yang kuat, kemudian ya
artinya Helen punya sikap yang baik juga ya, tidak hanya kepada pasien tetapi juga kepada rekannya nanti, rekan sejawatnya, misalnya perawat teman lain atau bidan atau dokter ya atau siapapun, maka perlu diisi ininya ya, perlu diisi IQ-nya ya, perlu diisi pemikirannya terutama tentang bagaimana asuhan keperawatan terkini, sehingga nanti ketika kita melakukan tindakan keperawatan itu kita bisa mempertanggungjawabkannya ya. Diajak berdebat sama siapa saja kita bisa jawab ya, karena kita punya ilmu ya. Makanya perlu Helen itu nanti belajarnya sungguh-sungguh, maka nggak boleh diganggu ya ibunya Helen nanti ya. Kalau nanti ditelepon harus pulang nggak boleh ya. Saya pertama yang akan memarahi di sini kalau seandainya Helen saya rekomendasikan. Ya, Pak. Siap Helen ya, kalau seandainya itu bisa terjadi. Helen, dari siapa dapat informasi kampus kita ini, terutama kita? Dari Abang Indra Yuhendra, Pak. Oke, ya sampaikan nanti ya ke abangnya itu. Salah satu targetnya nanti itu adalah Helen bisa untuk melaksanakan kuliah on the track ya. On the track itu memang di jalannya, kemudian tepat waktu ya, tamatnya tepat ya. Karena kalau sempat tamatnya molor pasti beasiswanya diputus. Sempat IP-nya turun pasti beasiswanya diputus ya. Jadi tidak ada waktu untuk main-main ketika ambil beasiswa ini ya. Nah, itu yang saya sampaikan. Oke, paham ya Helen ya? Paham, Pak. Ya, mudah-mudahan ya Helen, karena syarat lain aman ya. Helen punya PKH nggak? PKH nggak, Pak? Nggak ada ya? Hanya KIP, kartu KIP ada? Itu ada. Di SMP SMA dulu pernah ini nggak? Pernah terima KIP juga nggak, Helen? Enggak, Pak. Ya, berarti kartu KIP-nya belum ada ya? Di sini saya lihat hanya surat keterangan tidak mampu aja nih dari wali negari ya. Ya, Pak. Oke. Ya. Kayaknya cukup Helen ya. Kita akhiri ya wawancara untuk Helen. Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan Helen? Kapan kalau hasilnya keluar, Pak? Segera ya. Jadi saya sampaikan segera karena memang kita kalau seandainya diputuskan Helen diterima, nanti itu harus langsung ke Kemendikbud ya untuk KIPK-nya, karena kita akan segera mungkin melaporkan ya. Ya, oke Helen, kita cukupkan sampai sini. Silakan Helen kembali ke main room ya. Silakan kembali ke main room. Saya tutup. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Simpang Candung, masuk ke atas Pak, tepatnya di Kecamatan Baso. Oke, ya. Oke, kita mulai ya Don ya. Kita hari ini saya bertugas untuk mewawancarai Doni, menggali semua informasi ya berkenaan dengan kelulusan nanti Doni bisa diterima atau tidak di KIPK ya untuk melanjutkan perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Doni, saya Junios ya dari Institut Kesehatan Prima Nusantara. Hari ini bertugas untuk mewawancarai Muhammad Doni Kurniawan yang berasal dari Mas Miftahul Ulumi Syariah ya. Di dalam data yang kami dapatkan, Doni mempunyai pilihan jurusan di S1 keperawatan. Apakah benar Don? Betul Pak. Betul. Kemudian di data yang kami dapatkan juga pekerjaan orang tua Doni ini adalah pensiunan. Kalau boleh saya tahu pensiunan apa? Ya, sebenarnya pensiunan Pak. Pensiunan apa? Pensiunan PNS. PNS apa? Pensiunan kesehatan Pak. Kesehatan apa itu? Coba lebih spesifik. Saya butuh spesifiknya Don. Antari apanya Pak? Namanya Pak. Perawat. Iya Don? Kesehatan tapi pas waktu itu masih Oh iya berarti ini ya Mantari lah dulu namanya ya. Itu pensiunnya udah berapa tahun Don? Kurang lebih dari 2004 Pak. Udah lama ya, 2004 sekarang udah lama. 2022. Berarti orang tua udah di rumah saja sekarang? Ada usaha lain nggak orang tuanya? Sekarang bertanya kan
ayah pensiun, jadi kemarin itu sebelum pensiun Pak, jadi sewa rumah gitu ganti-ganti. Nah, jadi untuk ekonomi sekarang pemilikan tanah. Oh, jadi bertani dari tanah sendiri berarti ya, Doni ya? Iya Pak. Oke, ya. Jadi menerima per bulan sekarang kisaran 600.000 Pak. Oh, Gaji pensiun. pensiun Pak. 600.000. Oke. Iya Pak. Ya. Oke Don, kita dapatkan data ini Doni. Doni punya kartu KIP nggak, Don? Kartu KIP Ya. ada Pak. Ada. Di datanya kenapa nggak di-share ke kami kartu KIP-nya? Ada nggak sekarang? Coba diperlihatkan saja kalau seandainya ada. Itu akan lebih membantu sebenarnya ya. Kalau ada kartu KIP-nya itu. Di data Maaf sebelumnya. ya. Kartu KIP itu kan kemarin disuruh melengkapi Pak. Ya. Cuma tanggalnya udah kelewatan. Oh, iya nggak apa-apa. Ada sekarang. Coba makanya saya butuh. Coba perlihatkan. Diangkat saja gitu. Belum dicetak Pak, jadi masih berupa PDF gitu Pak. Coba kirim di chat. Coba baik, kirim Pak. di chat ya. Coba kirim di chat. Biar mempertegas ya nanti. Ya Pak. Sebentar ya Pak. Ya silakan. Doni pakai laptop atau pakai HP ini? HP ya? Pakai HP Pak. Oh iya, silakan. Sebentar ya Pak. Iya. Enggak lama ya Don ya. Coba sambil Doni melampirkan itu. Saya ingin ini nih. Doni kan di Madrasah Aliyah swasta ini, di MAS ini kan setingkat SMA ya? Atau ada pelajaran tambahannya? Maksudnya Pak? Ada nggak pelajaran tambahan misalnya di bidang biologi seperti itu? Lebih banyak atau? Ada Pak. Bisa yang pondoknya Pak. Yang Doni yang ambil yang mananya kemarin? Sama Pak. Sama. Dua-duanya ada. Semuanya itu Pernah belajar biologi berarti ya? Karena saya biologi Pak. Karena saya lihat di sini nggak ada gitu. Bukan saya tanyakan. Yang ada cuma ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah. Ya, biologi emang nggak ada Pak. Oh nggak ada ya. Sanggup nanti kira-kira kalau seandainya Doni lolos di KIPKA untuk belajar yang mata pelajaran yang dulunya nggak pernah dipelajari, sanggup nggak kira-kira? Insya Allah Pak. Apa tuh yang menjadi keyakinan Doni bisa gitu dan sanggup gitu? Coba sampaikan ke saya. Keyakinan saya Pak, Ya. kalau saya diterima melalui jalur ini, saya akan bersungguh-sungguh dalam belajar. Dan walaupun saya sebelumnya belum ada belajar biologi, tapi insya Allah saya akan tekuni Pak. Ya, apalagi nanti kalau jadi di sini kan perawat nih, perawat tuh notabene-nya harus khatam ya, anatomi fisiologi, itu di atas biologi lagi. Kok jadinya saya ragu ya, Doni bisa itu menghafal yang banyak, kemudian nanti konsekuensi KIPKA ini, nanti Doni harus punya IP di atas rata-rata, ya, di atas 3, ya, kalau saya mau bilang ya, 3, 3,1, 3,2, dan tidak boleh turun. Sanggup nggak Doni nanti? Sanggup. Ada Doni rajin belajar ini. Di SMA pernah dapat juara kelas Pak. Nah, juara berapa? Juara 2. Juara 2. Nggak juara 1? Juara 1 belum pernah Pak. Semasa SMA. Kan berarti kan di SMA aja Doni nggak pernah ya di peringkat pertama itu. Sanggup nggak Doni nanti belajar sungguh-sungguh dengan mata pelajaran yang notabene
sulit. Kemudian nanti ada praktikumnya juga ya untuk masing-masing anatomi itu. Tidak hanya praktikum ya, kita juga melaksanakan lagi nanti ke pasien, ke manusia. Sanggup nggak kira-kira? Insya Allah sanggup, Pak. Ya apa? Coba, saya kan masih belum yakin itu. Coba apa kira-kira yang Doni punya, yang bisa meyakinkan saya Doni itu bisa diperawat itu? Hafalan Al-Quran Doni udah berapa juz? Yang sekarang baru 2 juz, Pak. 2 juz itu masih tetap atau udah hilang-hilang? Udah kurang, Pak. Udah hilang-hilang. Pak ingat. 2 juz ya. Berapa persen hilangnya, Don? Insya Allah yang masih ingat 1,5, Pak. Oke, berarti Doni untuk bisa bisa menghafal yang lebih berat itu itu tingkatkan hafalan juznya Doni itu ya. Karena untuk memperbaiki hafalan itu sebenarnya memperbaiki otak Doni ya, untuk track-track yang rusak ya, karena dosa atau apa ya. Nanti itu harus digunakan untuk menghafal bagian yang lebih berat dari itu ya. Ya Don? Iya. Oke Don, baik, Pak. Rumahnya di sini cukup besar ya Don ya? Iya Don? Ukuran 8 kali 6 kalau nggak salah, Pak. 8 kali 6. Coba Doni videokan Don, coba Doni keluar, kemudian videokan bagian-bagiannya, ceritakan ini bagian apa. Silakan. Baik, Pak. Ya. Ya, ceritakan ini bagian apa? Coba. Ini bagian di depan rumah, Pak. Ya. Ya, sama ya. Oke, lanjut. Ini posisi rumahnya ini di mana nih, Don? Alamatnya di Payakumbuh, Pak. Jorong Nagari Kubang Tungke. Nagari Guguk, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota. Oh, berarti masuk 50 kota ya. Iya, Pak. Pak, di dalamnya ada ruang tamu. Ini ruang tamu. Ini ruang tamu. Oke, ya, sip. Lanjut. Di atasnya belum ada ini ya, belum ada loteng ya. Di atasnya belum ada, Pak. Iya, lanjut. Coba ke kamar mandi, Don. Kamar mandi. Iya. Ini, Pak. Ya. Oke, sudah ini ya, sudah bagus ya. Sip. Ya, lanjut, Don. Oke. Ya. Bagian belakangnya, Don. Ini bagian belakang rumah. Oke, sip. Ya. Cocok ya, Don ya. Ya, silakan kembali ke tempat yang tadi, Don. Baik, Pak. Ya. Sembari Doni kirim ya nanti yang kartu KIP itu ya, kita coba nanti meng-cross check ya. Saya ingin bertanya kepada Doni ini. Misalkan ini Doni lulus menjadi mahasiswa sekaligus penerima KIP. Apa yang akan Doni lakukan? Ini coba dari hati jawabannya ya. Coba. Jika Doni diperkenankan lulus, Pak, jika Doni tahun ini bisa kuliah di Prima, insya Allah Doni akan siap mentaati peraturan yang ada di Prima, Pak, termasuk yang konsekuensi yang bagi pengguna KIP ini, Pak. Ya, mungkin saya ulangi lagi ya, KIPK ini konsekuensinya pertama harus punya IP di atas rata-rata. IP semesternya itu harus di atas rata-rata. Yang kedua, KIPK ini harus aktif berorganisasi, ya, karena dituntut nanti. KIPK ini harus menjadi contoh bagi teman-temannya yang non KIP, ya, KIPK. Kemudian yang ketiga,
IP tadi tidak boleh turun. Nah, ini saya garis bawah ini. Ya, misalnya 3,2, kemudian 3,1, 3, 2,9 itu langsung diputus beasiswanya. Ya. Kenapa konsekuensinya seperti itu? Karena memang yang diberikan pemerintah lebih. Yang pertama, nanti Doni tidak perlu membayar uang kuliah sampai tamat. Ya, jadi apapun biaya tidak akan dimintakan ke Doni. Karena pemerintah yang bayar. Yang kedua, di samping uang kuliah, Doni juga dapatkan uang saku per bulan yang dibayarkan 1 kali 3 bulan nanti. Jadi Doni dan orang tua tidak memikirkan lagi bagaimana proses perkuliahan, biaya dan segala macamnya nggak dipikirkan. Makanya hanya memikirkan bagaimana kuliahnya baik, ya, terlaksana dengan baik. Sanggup nggak nanti Doni? Seperti itu. Insya Allah sanggup, Pak. Oke. Kalau memang seperti itu ya Don ya, saya lihat ya pensiunan orang tua Doni ini kalau ibunya kerja apa Don? Itu kan bapak ya pensiunan ya, Mantari ya. Iya, Pak. Ya. Pekerjaan ayah sekarang, Pak. Ya, enggak ibu. Ibu sekarang ibu rumah tangga, Pak. Oh, nggak ada kerjaan lain ya, cuman ayah aja yang ini ya sumber pendapatannya. Ayah saya sekarang sudah berumur 70 tahun, Pak. Tapi masih kerja Don? Kerja enggak lagi, Pak. Cuman kan udah beri dana sama gaji pensiunan, Pak. Cuman berlahan-lahan bertani di sendiri. Oke, sip. Nyaman lah ya. Doni, kemarin ini masuk ke sini, ke kampus, ada rekomendasi dari dosen atau siapa? Rekomendasi dari Ibu Tuti, Pak. Oh, betul. Ya. Sip ya. Oke, demikian mungkin barangkali Doni, saya sudah kupas ya semua informasi dari Doni yang dibutuhkan untuk beasiswa KIP ya. Mudah-mudahan nanti Doni termasuk salah satu yang kita rekomendasikan. Menurut Doni pantas nggak untuk direkomendasikan? Insya Allah pantas, Pak. Ya. Karena saya ingin bersungguh-sungguh dan ingin membuktikan bahwa saya pantas untuk direkomendasikan. Saya ikuti ya perkataan Doni. Saya sudah usulkan Doni ya. Nanti keputusan akhir tentu Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan ya. Saya sudah usulkan dari apa yang Doni sampaikan. Mudah-mudahan ya usulan saya ini bisa dijabah Allah ya. Tapi Doni tolong ingat ya, karena Doni saya yang mewawancarai, maka tanggung jawabnya nanti itu di saya. Doni macam-macam di kampus ini, saya yang akan menindak ya, karena saya yang merekomendasikan Doni di akhir untuk diterima, baik itu beasiswa maupun terima masuk ke kampus Institut Kesehatan Prima Nusantara. Jadi berjanjilah ya untuk belajar sungguh-sungguh, ya Don? Ya, Pak. Oke. Cukup barangkali Doni ya, informasi yang saya gali. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti rumah yang di Payakumbuh masih ada? Rumah Basamo loh ya Pak. Rumah Basamo. Iya, rumah. Dari punya rumah surang Pak. Sampai sekarang orang tuanya. Kerja orang tuanya cuma tani aja. Iya Pak. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya. Sewaktu SMP SMA dapat KIP juga nggak dulu? Atau apa namanya dulu? Ada? Nggak? Nggak pernah Pak. Nggak pernah. Baru kali ini. Baru Pak. Kalau di SMA dulu prestasinya ada nggak, Rizky? Dulu pas SMA pernah ikut lomba tapi belum juara gitu Pak. Lomba apa? Lomba apa Rizky? Lomba ke sekolah-sekolah lain gitu Pak. Iya, bidangnya apa gitu? Fisika, matematik, atau apa? Saintek. Oh, saintek. Ya Pak. Oke. Berarti posisi rumahnya ini bukan rumah sendiri ya? Rumahnya nggak disewa pula atau gimana sistemnya? Kata orang pemilik tuh Bapak tinggal aja di sini katanya. Oke. Sudah berapa lama tadi? Sekitaran 2 tahun tinggal sini. Sekitar 2 tahun. Kalau prestasi nilai rapornya gimana Rizky?
selalu masuk 10 besar tadi, Pak. Ada ya. Tapi juara 1, 2, 3 belum, Pak. Ya karena SMA Negeri 1 sampai Angke termasuk bagus ini ya. Iya, Pak. Kita pernah lomba ya, tapi belum juara ya. Belum juara. Masuk 10 besar. Ada nggak yang lain di non kurikuler, ada nggak? Ada ikut apa, Pak? Apa? Kepengurusan OSIS. Oh. OSIS. Ikut pengurus OSIS. Apa lagi? Ya, Pak. Ada lagi? Enggak, Pak. Itu aja. Ya, Pak. Oke, sip. Yang penting itu di sini kartu kitnya ada ya? Ya, Pak, ada, Pak. Oke, Rizky, kayaknya cukup lah itu Rizky ya. Rizky, tingginya berapa, Riz? Tinggi, Pak. Ya? Apa, Pak? Tinggi Rizky, tinggi badannya berapa? Sekitaran 165 atau 166 mungkin, Pak. Oke. Sip. Ya, boleh Rizky, kita akhiri. Bila taufik Terima hidayah. kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live room ya. Waalaikumsalam. Ya. Silakan live room. Santia. Halo Santia. Suara saya bisa didengar? Halo Santia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Santia. Halo. Halo, Bu Wit, bisa dengar suara saya nggak? Kok Santia nggak bisa dengar? Ini Santia. Santia bisa dengar suaranya, Santia. Kayaknya belum join Santia. Sudah ada, cuman ini belum saya udah ngomong-ngomong dari tadi nggak direspon. Santia. Saya sudah chat juga tapi nggak dibalasnya. Di grup WA takut Santia suaranya Coba bersuara Santia. Coba bersuara. Tuh, ya. Sudah, tuh mute. Coba dibuka. apa Santia? Oke, sekarang sudah bisa didengar ya? Oke, ya. Ya, saya lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Santia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya sudah manggil Santia ya, tapi mungkin karena masalah ininya ya yang belum terkoneksi. Oke, hari ini kita akan mewawancarai Santia Nur Aziza ya di data dokumen yang saya punya. Santia Nur Aziza itu berasal dari SMA Negeri 1 Junjung Sirih ya. Ya, Pak. Itu di mana Santia? Ya. Di mana itu? Di Solo, Pak. Solo ini ya. Oke, kemudian Santia berminat untuk masuk ke satu keperawatan. Iya, Pak. Oke. Santia dapat rekomendasi dari siapa Santia untuk masuk? Dapat lihat dari Instagram, Pak. Oh, dari Instagram. Iya. Sudah pernah ikut hal yang sama sebelumnya? Mendaftar? Belum ya, baru kali ini. Kemarin pas UTBK pilih mana kemarin? Pas UTBK mendaftar, Pak, tapi tidak lulus. Di mana? Di Universitas Diponegoro sama Universitas Andalas. Oh, pilih perawatan juga?
Enggak, kesehatan masyarakat, Pak. Oh, kesehatan masyarakat. Tapi di IKSPNB ambilnya keperawatan. Ya, Iya, Pak. kira-kira Santia tahu nggak apa itu S1 keperawatan itu? Tahu, Pak, S1 keperawatan yaitu kita bisa, kalau kita masuk S1 keperawatan, kita bisa melanjutkan ke S2. Kalau D3, kita harus melakukan nurse dulu dan S1 dulu. Berarti dari mana tahu informasi itu, Santia? Cari-cari dari kakak kelas, terus dicari dari Google, Pak. Wah, alhamdulillah, berarti udah ini ya, udah siap ya untuk kuliah, Santia, saya lihat ya. Kemudian Santia, ini saya lihat ya, prestasi Santia di bagian apa saja? Jadi tidak terrecord ya. Di bagian akademik saja, Pak. Apa? Pernah peringkat 3 di kelas 4, 5. Coba 3, 4, 5 ya. Nah, ini saya catat ini. Peringkat 3 itu di kelas berapa? Di kelas 11, Pak. Kelas 11. Kalau ada enggak di atas ini? Apa, Pak? Yang paling tinggi di kelas 11 ini, peringkat 3. Iya, Pak. Iya, di sini ada, saya lihat ini ada Certificate of Achievement. Ini ruang guru. Pernah ikut ya? Pernah, Pak. Kenapa kok bisa ikut di sana, Santia? Rekomendasi dari sekolah, Pak. Oh, berarti ini penunjukan dari sekolah ya? Iya, Pak. Sesinya cukup bagus ya. Kemudian nanti misalnya ini ya, karena KIP ini konsekuensinya kan harus punya IP yang tinggi ini. Iya, Pak. Ini kan memang pernah juara 3, tapi kan nggak pernah juara 1, Santia. Iya. Kalau nanti kuliah IP-nya nggak sampai 3 gimana? Itu di blacklist dari KIP, Pak. Oh, itu makanya sanggup nggak Santia nanti? Berarti udah. Saya berusaha untuk belajar terus. Nah, gimana caranya Santia itu belajar keras itu seperti apa? Coba ceritakan ke saya seperti apa yang belajar keras itu seperti apa? Membaca buku, terus bertanya kepada kakak-kakak kelas, itu, Pak. Tahu nggak, perawat itu pekerjaannya berat loh. Tahu, Pak. Memandikan pasien, melakukan heating ya, membersihkan luka post-operasi itu baunya minta ampun tuh. Sanggup nggak Santia? Iya, Pak. Sanggup, Pak. Lihat darah bisa? Lihat darahnya banyak gitu. Bisa, Pak. Kecelakaan misalnya, sanggup? Sanggup. Lakukan heating. Tingginya berapa sih, Santia? Tinggi, Pak. Ya? Tinggi 158. Oke. Lolos ya, 158. Coba berdiri, Santia. Saya mau cek ya tingginya 158 ini. Oke. Santia, ada ibu nggak di samping? Ada ibu nggak? Enggak, Pak. Ibu pergi ke sawah, Pak. Oh, ibu ke sawah. Ayah ke sawah juga? Iya, Pak. Di sawahnya di mana? Di Morpingai. Siapa yang ada di rumah selain Santia hari ini? Ada adik atau kakak? Santia sendiri, Pak. Adik sekolah. Enggak ada, Pak. Nggak bisa ya, karena saya nggak bisa lihat tinggi Santia itu berapa tadi ya, karena kehalang sama capaian ini ya. Oke, tinggal apa-apa. Santia juga mengirimkan dokumen tentang rumah ini, Santia. Saya mau cross check rumah Santia ini. Bisa Santia berjalan. Kita cari rumah Santia mulai dari depan sampai belakang ya. Kemudian kamar mandi ya. Saya juga penting kamar mandi ya, karena kita kan orang kesehatan ini nanti. Ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Kalau kami di sini, Pak. Ya. Kamar mandinya di sini, Pak. Oh. Berarti di AK Bisa juga di situ, Pak. Di dekat ini di depan. Saya cross check dulu nih. BAK-BAB-nya di sini maksudnya? Apa? Ini hanya mandi saja. Ya, bisa mandi, cuci piring, cuci baju, Pak. Oh, kalau apa? Bisa juga di dekat pemandian di bawah itu, Pak. Ya, oh itu ya. Berarti di rumahnya memang nggak ada kamar mandi begitu? Emang yang nggak ada, Pak. Oke, silakan masuk ke rumahnya. Oh, berarti nanti ini
Santia punya tugas berat ini. Iya, Pak. Kamar mandi nggak boleh seperti itu ya, itu tidak PHBS. Ruang makannya, Pak. Di ruang makan, ya, oke. Ini ruang tamu. Di ruang tamu, ya. Iya. Jangan cepat-cepat Santia ya, biar saya bisa cross check. Ya, oke, lanjut. Iya, Pak. Santia. Ruang apa lagi yang ada di rumah? Sip. Dapurnya, Pak. Ya. Dari dapur bisa kita keluar ya? Iya, Pak. Iya. Oh, ini ruang apa ini? Oh, masak. Dapur. Oh, ya. Berarti yang masak di rumah itu Santia sekarang? Iya, Pak. Bisa pakai Santia itu, sama Agung. pakai kayu itu? Bisa, Pak. Iya. Oke, Santia, coba kembali lagi ke tempat duduk tadi. Kita lanjutkan wawancara kita ya. Oke, Santia, saya lihat di sini di data dokumen Santia juga Santia tidak ini ya. Ada kartu KIP ya Santia? Kenapa kok tidak ada Santia? Baru mendaftar tahun ini, Pak. Oh, baru mendaftar tahun ini. Tapi kartu KIP peserta kuliahnya udah ada ya? Udah. Oke, surat keterangan dari wali negarinya? Ada, Pak. Ada ya? Oh ya, ini pemerintah Kabupaten Solo ini ya, kecamatan ini ya, Nagari Paninggahan. Ya. Iya. Berarti di tepi jalan itu masuk ke dalam itu ya? Berapa menit tuh ke Paninggahan itu dari tepi jalan Solo itu? Dari tepi jalan Solo. Kalau kan lalu Semani, Pak. Ya, Semani ya. Kebetulan teman saya ada di sana tuh. Kira-kira Kenal sama Jawahir Jamhur LC. Sekarang ambil doktor di Jakarta. tidak, Pak. Paninggahi, nggak kenal? Namanya ada Paninggahi itu. Tidak. Kenal ya. Oke. Itu kan dari jalan raya itu jauh berapa menit tuh ke dalamnya itu Paninggahan itu? Paninggahan kira-kira 12 km, Pak. Oh, nggak jauh juga ya. Oke, Santia, saya ingin cek ini. Kalau akademik saya udah cukup yakin ya. Kalau non akademik ada prestasinya nggak? Kalau non akademik saya bisa menari gitunya, Pak. Menari apa lagi? Coba. Menari, pernah nari pas SMA berarti ya? Pernah pas event SMA. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Biar saya catat ini. Kalau yang non akademik nggak ada, Pak. Kalau yang akademik ya ada. Oh iya, enggak, ya kalau akademik kan udah saya catat ya. Yang non akademiknya selain tari nggak ada lagi? Ikut organisasi, Pak. Apa itu? Kayak itu namanya. Ya, Kayak OSIS, apa lagi? Kalau saya tuh nggak tahu apa organisasinya Santia ya. Ada Cuman lagi? itu, Pak. Cuman itu. Ya. Oke. Nari tari apa yang bisa Santia kemarin? Tari Minang gitu, Pak. Iya. Tari Minang itu kan banyak Santia, ini gimana ya? Iya, tari piring gitu, Pak. Tuh tari piring ya. Oke. Iya. Coba saya mau Santia ngomong pakai bahasa Indonesia, nggak kelihatan logat Solonya coba. Coba buka suatu acara coba. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santia Nur Azizah dari alumni SMA 1 Gunung Siri. Ingin mendaftar di Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi dengan prodi keperawatan S1. Gitu ya, nanti kalau ngomong kayak gitu ya, jangan kelihatan logat. Ini kita wawancara, saya sudah wawancara dalam bahasa Indonesia, tapi logat Minangnya masih kebawa sama Santia ya. Biasakan nanti ya untuk public speaking nanti ketika sudah berada di kampus ya, biar ya setidak-tidaknya orang nggak tahu kita asalnya dari mana ya. Kalau Santia ngomong seperti itu kan ketahuan tuh Santia dari daerah mana gitu ya. Oke Santia, jadi senang ini saya mau mencari Santia hari ini. Mudah-mudahan Santia termasuk salah satu yang saya rekomendasikan nanti untuk masuk ke perkuliahan ya, masuk untuk sebenarnya masuk untuk berjuang nih Santia, bukan untuk bersantai-santai ya. Nanti di sini Santia akan saya cek ya bagaimana kemajuannya. Kemajuan Santia nanti akan saya cek, karena memang biaya yang Santia dapatkan untuk
KIP ini sangat besar nanti ya. Ada uang bulanan, kemudian bebas uang perkuliahan. Diminta Santia untuk konsen ya, untuk belajar saja, tidak ada memikirkan yang lain. Oke Santia, sampai di sini saya akhiri ya wawancara dengan Santia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke meeting roomnya ya. Iya Pak. Enggak. Oke, saya terakhir ini Feni, coba Feni perkenalkan diri Feni lengkap ya, mulai dari nama sampai dengan hobi ya, kemudian yang lain prestasi kalau ada selipkan, kemudian juga tempat tanggal lahir ya, kemudian prestasi akademik dan akademik. Saya mau dengarkan langsung dari Siska, coba. Perkenalkan, nama saya Siska Rahma Januarta, lulusan dari SMA Negeri 1 Rambatan, jurusan IPA, umur 17 tahun, lahir di Padang Mage tanggal 3 Januari 2004, alamat Koto Padang Mage, anak ke-1 dari 2 bersaudara. Prestasi dari SMA pernah juara di kelas, terus prestasi non akademiknya pernah ngikutin organisasi pramuka sama nari, terus tinggal sama mama, nenek, terus adek di rumah nenek. Pekerjaan orang tua, papa kadang mekanik tapi tidak netap, mama ibu rumah tangga sambil nyari kerja sampingan. Pendapatan papa tidak netap, pendapatan mama kurang lebih sebulan 600 sampai 700. Ada lagi hobinya? Hobi berenang, main voli. Berenangnya di mana tuh? Ada kolam renang. Ada di sana di Rambatan tuh. Enggak, lumayan jauh juga Pak kalau berenang. Oke, sip. Di hobinya itu ya. Oke. Cukup barangkali Siska, kita akhiri ya wawancara dengan Siska. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Silakan Liv ya. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya mewawancarai Tasya ya. Di data tertulis Tasya ini berasal dari SMA Negeri 1 Reteh. Setelah saya konfirmasi ternyata SMA ini di Riau ya. Tasya, benar? Oke. Di dalam rencana Tasya untuk masuk ke Institut Kesehatan Prima Nusantara ini, Tasya milih program studi S1 Keperawatan. Ya, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan ke Tasya, sejauh mana pengetahuan Tasya tentang S1 Keperawatan? Coba dijawab. Merawat orang sakit, layani orang sakit dengan baik. Ya. Terus? Melayani orang sakit dengan baik, bekerja, membantu orang tua. Enggak, ini masih S1 Keperawatan ini. Membantu orang tua maksudnya orang tua orang lain gitu, bukan orang tuanya Tasya. Yang sakit, membantu orang yang sakit. Oke. Terus ada lagi nggak S1 Keperawatan itu apa? Oke, itu yang tahu ya. Oke, ya, nggak apa-apa ya. Itu yang baru tahu. Nanti mungkin barangkali berjalannya waktu nanti Tasya akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap ya ketimbang apa yang Tasya sampaikan tadi. Kemudian Tasya ketika mendaftar di sini Tasya juga menyertakan bagian-bagian rumah tampak depan, samping, muka, belakang. Ya, Tasya. Nah, sekarang saya mau cross check ya. Silakan Tasya berjalan di rumah, coba perlihatkan mana bagian depan, belakang sesuai dengan dokumen yang telah Tasya sampaikan ke kita. Silakan. Ya. Kamera belakang Pak ya? Ya, boleh, silakan. Sembari sampaikan ya, di bagian apa? Iya. Ya. Ini bagian depannya Pak. Oh, berarti rumahnya itu nyatu dengan yang lainnya? Iya Pak, berdempetan. Oh, rapat ya berarti ya? Iya. Oke, sip. Ya, lanjut.
Ini ruang tamunya, Pak. Ya. Terus kamarnya. Ya. Ini tempat orang tua atau tempatnya Tasya ini? Tempat orang tua, Pak. Oh iya, sip. Ya. Terus WC, Pak ya. Ya. Ini kamar mandinya, Pak. Oke, itu papan ya? Iya. Oke, ya. Coba di kamar mandi itu coba di atas itu lotengnya itu. Oke, seng ya. Seng seperti itu saja kan? Oke. Ya. Kamar mandinya coba, Tasya. Itu airnya pakai PDAM atau enggak? Ini kayak air pompa gitu, Pak. Air pompa bukan PDAM ya. Jadi sumber arus utamanya tetap listrik berarti ya? Iya. Sumur bor gitu kan, Tasya? Bor milik bersama, Pak. Iya. Ini kelihatan nih di gambarnya cocok ya. Ya, coba kembali lagi ke ini Tasya. Kalau kamar Tasya ada di sana ada? Itu kamar kami tadi, Pak. Kamarnya cuma satu. Oh, jadi keluarga di sana semua? Iya, Tasya? Tidak, ada di ruang sini, Pak. Mana aja, Pak? Tadi kan baru Ini. Oh, di sini semua. Ini luasnya berapa nih, Tasya? Luasnya. Berarti dia tidak pakai ini kan? Tidak pakai apa namanya tempat tidur itu berarti? Pakai, Pak. Ada mana? Karpet. Ini. Oh, gitu aja kan? Berarti nggak ada pakai apa namanya? Nggak ada pakai kasur kayak itu? Nggak ada ya? Tidak ada, cuma di kamar ini pun pakai karpet. Itu juga sama berarti. Saya kira itu tadi itu tempat tidur enggak ya? Karpet. Oh, karpet aja. Oh, oke. Ya, ini cocok ini ya. Jadi kita memang perlu cross check ya untuk memberikan bantuan itu ya yang berprestasi, kemudian juga memang yang tepat sasaran ya. Berarti ini kamarnya saja tidak punya ini ya tempat tidur yang ini ya. Sekarang Tasya di sana sama siapa? Ada ibu nggak? Ibu jualan di sekolahan, Pak. Oh, sekarang sama siapa di rumah? Sendiri. Sendiri ya. Tasya kemarin kerja itu bantu orang tua kan, atau untuk membiayai hidup Tasya aja? Bantu orang tua, Pak. Bantu orang tua. Berarti pendapatan orang tuanya nggak cukup ya per bulan itu? Iya. Kalau soalnya kan Pak cuma nelayan, Pak. Berapa pendapatan Bapak? Tidak nentu, Pak, tergantung cuaca. Ya. Kalau di laut kan tidak ketergantungan. Kalau gini Tasya, kalau misalnya ini Tasya nggak terima KIP, gitu, sanggup nggak untuk kuliah? Tidak tahu lah belum, Pak. Soalnya kan buat makan aja susah. Berarti memang untuk lulus itu syarat mutlak ya bagi Tasya ya? Ya, Pak. Iya ya. Sangat diharapkan. Oke, Tasya waktu kuliah dulu waktu sekolah dulu bagaimana? Rajin nggak? Tapi kayak agak jarang ikut kegiatan, Pak. Enggak, ya, akademik dulu. Akademiknya bagaimana? Tapi nilai Tasya kok saya lihat biasa-biasa saja ini. Ya. Kenapa nilainya seperti ini nih? Karena banyak persaingan, Pak. Yang lain, ini kok persaingan kalau seandainya nilai Tasya 80-an nggak apa-apa. Ini nilainya 75 cuma. 79, 80, 87, 76, nggak ada 90 nih. Kenapa nih Tasya? Kayak gitulah, cuma ada 90-nya, Pak. Nanti kalau kuliah di sini IP-nya harus di atas 3, gimana caranya tuh? Diusahakan. Loh, kok diusahakan? Jadi kemarin di SMA nggak diusahakan itu? Itu sudah semampunya, Pak. Nanti kalau di sini diusahakan ternyata IP-nya di bawah 3, itu berarti segitu juga mampunya itu. Apa lebih lagi. Ini kok saya jadi nggak yakin ini ya. Kok nilai di SMA-nya hanya segini gitu. Coba apa yang bisa Tasya sampaikan ke saya, bikin saya yakin ya, sehingga nanti kalau kita rekomendasikan Tasya untuk masuk ke program KIPK ini tepat sasaran. Coba saya ingin jawaban dari Tasya yang bikin saya yakin gitu.
bahwasanya Tasya pantas untuk menerima KIP gitu? Saya belajar dengan baik, lebih mengurangi kegiatan-kegiatan yang di luar, lebih fokus kuliah. Apa lagi? Kok masih Lebih standar meningkat. ya? Masih standar aja itu, yang lain apa? Yang lebih lagi Apa? Ya, bikin saya yakin sehingga nanti mungkin saya bisa direkomendasikan apa? Kalau akan belajar belajar dengan baik, kemudian menghindari hal itu kan standar itu ya. Yang lebihnya apa? saya meningkatkan diri saya, kuliah, lebih mikirkan orang tua bahwa kesuksesan itu ada pada diri saya. Bisa diajak nggak Tasya itu untuk bekerja lebih dibandingkan teman-temannya? Insya Allah bisa, Pak. Yakin? Ini karena gini ya, kalau nilai Tasya seperti ini nggak lolos skip ini. Ya, kalau kuliah nilainya 79, 78, 75 gitu. Akan ada 75 ya. Nah, ini bisa bahaya ini. Kan predikannya nampak di Tasya ya, predikannya C gitu. Ya kan? Ini nggak salah wali kelasnya bikin nilai Tasya ini. Tasya? Nilainya jelek gitu. Karena itu saya sudah kadang semakin naik kelas semakin rankingnya tidak turun. Tidak turun, ini naik. Tapi kok nilai akhirnya itu rendah sekali gitu. Kan C ya, kan nggak salah cetak nih kan? Nampak sama Tasya? Ya. Coba Tasya lihat, hanya di nilai predikat pengetahuan saja itu hanya 1 yang B. Ya, di keterampilan itu 1, 2, 3, 4 cuman yang B. Ya, dari 16 nilai. Ya. Nanti Tasya akan belajar biologi, kimia kayak gitu. Nah, ini nilainya C, baik itu pengetahuan maupun keterampilan. Nah, gimana nih? Nah, jadi saya itu sebenarnya mau Tasya itu meyakinkan saya itu nilainya salah gitu. Bisa nggak? Gimana sih cara Tasya belajar dulu pas di SMA? Guru kimianya tuh Pak kemarin tuh sakit, jarang masuk gitu. Tahunnya tahun 2020 kok. 2020 itu kan belum terlalu pandemi gitu. Gurunya tuh kalau di SMA tuh Pak kimia tuh lebih tidak dituntutkan gitu. Cuman caranya saja. Kalau biologi? Kimia 80 loh, biologi 77. Lebih parah lagi 75. Nah, 75 itu biologinya, kimianya 75. Ya, oke lah. Ya. Iya, Pak. Sanggup nggak Tasya nanti ini? Allah sanggup, Pak. Ini Tasya kalau saya tanya sanggup, langsung insya Allah langsung sanggup gitu. Jadi ini ya harus ekstra keras ya kerjaan Tasya untuk meyakinkan saya ini ya, terutama untuk memberikan rekomendasi Tasya untuk bisa lolos di dalam KIPK ya. Siap ya. Tapi bagus ya karena di Pulau Kijang ini mudah-mudahan salah satu yang bisa kita rekomendasikan ya. Kita juga mau orang-orang di sana juga lebih baik ya. Kuliah berarti di keperawatan atau kebidanan ya? Tasya. Apa Pak? Kuliah itu di keperawatan atau di kebidanan? Di perawat. Oke ya, mudah-mudahan nanti bisa ini kita rekomendasikan untuk bisa diterima di jalur KIP ini ya, dan bisa sukses nanti di perkuliahannya. Terima kasih ya Tasya ya, sudah saya dengarkan ya bagaimana kiat-kiat Tasya nanti untuk berkuliah dengan baik di sini ya. Saya saksinya, nanti kita akan lihat realnya seperti apa nanti ya. Mudah-mudahan Tasya memang bisa mengerjakan semua apa yang diceritakan tadi ya. Oke. Sampai di sini Tasya, ada yang mau ditanyakan? Ya ada ya. Kalau tidak, kita akhiri wawancara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya, Pak. Iya. Sebentar ya Ines ya. Kita ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ines dari SMA Negeri 1 Tigo Nagari. Tigo Nagari ini di mana Ines? SMA Tigo Nagari ini berada di mana Ines? Iya Pak, di salah satu Tigo Nagari. Iya di mana itu di mana? Coba posisinya di mana? Di Kecamatan Tigo Nagari Pak. Ya, kabupatennya apa? Kabupaten Pasaman Pak. Oke, Pasaman. Berarti Ines dari Pasaman. Oke. Saya cek dulu Ines. Oke Ines, boleh Ines sampaikan, memperkenalkan diri mulai dari nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian hobi, prestasi akademik, non akademik, kemudian kalau seandainya ceritakan bagaimana keluarganya, ayah, ibu, adik, semuanya. Kemudian ceritakan semuanya kepada saya agar saya bisa mendengarkan dan melihat, merekomendasikan bagaimana Ines ke depannya. Silakan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ines Menikah, biasa dipanggil Ines. Asal sekolah saya SMA 1 Tigo Nagari, jurusan saya IPS, tempat tinggal saya di Kecamatan Nagari. Umur saya 20 tahun, saya anak kedua dari 8 bersaudara. Orang tua saya bekerja sebagai petani dan ibu saya bekerja sebagai penjual cendol, itu pun 1 kali seminggu. Di mana itu Ines jualnya, di pasar? Di pasar Pak, jadi jualan cendolnya 1 kali seminggu Pak. Berarti pasarnya hanya Bali Selasa gitu ya? Iya Pak. Oke, iya sip. Ines punya KIP ya, kartu KIP? Punya Pak. Saudara Ines berapa orang? Apa Pak? Saudaranya berapa orang? 8 orang Pak. Semuanya jadi tanggungan orang tua? 8 orang? Iya Pak. Masih sekolah Pak. Ines paling besar? Paling besar udah sarjana Pak. Di mana? Di Pekanbaru Pak. Udah pisah dengan orang tua berarti ya? Sudah berkeluarga? Belum Pak. Belum ada. Masih ini ya, masih. Orang tuanya masih muda berarti? Enggak Pak, udah tua. Ayah udah 70 tahun. Udah 70 lewat lah Pak. Udah nggak bisa cari uang lagi begitu Pak. Oh, berarti sumber utamanya ibu sekarang? Iya Pak. Itu berapa sih pendapatan Ya, ibu itu 1 bulan? Kalau nggak menentu sih Pak. Kalau hari hujan palingan 300 gitu. Loh, gimana caranya apa itu, Nes? Apa Pak? Bagaimana cara orang tua untuk memenuhi apa ekonomi? Kayak gitu lah Pak. Kadang pendapatan kan hari pas hari Selasa sekarang kan Pak. Kalau lagi kerjanya hari hujan tuh nggak ada pendapatan, palingan 300 cuma buat beli perlengkapan dapur gitu. Ines udah tamat sekolahnya kapan? 2021 Pak. Kemarin kerja, Ines? Ya kerja Pak di toko baju Pak. Di mana? Di toko baju dekat kampung juga Pak. Oh, di pasarnya? Iya Pak. Itu bisa bantu orang tua? Alhamdulillah Pak, bisa bantu gitu buat beli kebutuhan dapur. Ini sudah bisa bantu orang tua ya. Saya ingin ke akademik dulu nih Ines. Ines, prestasi akademik terbaik Ines apa Ines? Waktu itu pernah dapat, tapi peringkat juara 1 nggak pernah sih Pak, tapi pernah dapat peringkat 5 sama 10 Pak. 1, 2, 3 nggak ada? 1, 2, 3. 1, 2, 3 enggak? Halo Ines? Halo? Ines, peringkat 1, 2, 3 enggak pernah ya? Peringkat 1, 2, 3 enggak pernah? Oke, jadi 4, 5, 10 ya. Kalau non akademiknya Ines? Ya, pernah juara apa gitu? Juara tari mungkin, juara voli pernah? Voli, palingan voli Pak.
Pernah juara? Pas SMA voli Pak, ikut voli sama pramuka gitu aja. Oke. Berarti kalau di kesehatan ini pernah ikut apa-apa enggak? UKS mungkin atau PMR seperti itu pernah nggak? Enggak pernah sih Pak. Enggak ya? Tapi pernah. Tapi sih. Tapi apa? Tapi pernah disuruh sih sama ibu gitu kan. Ikut bantu aja sih Pak. Jadi kader gitu? Enggak? Iya Pak. Di mana itu? Iya SMA juga sih Pak. SMA kan ada organisasi UKS. Betul enggak? Tapi enggak masuk ke dalamnya? Enggak Pak, cuma kayak kakak timur aja sih Pak. Oke Ines, coba Ines ajak saya berjalan di rumah Ines ya. Tampilkan semua yang ada di dokumen ini, bagian depan, belakang, samping kiri kanan ya. Silakan. Bagian luar. Ya, sambil bercerita ya Ines ya. Ini bagian apa gitu, jangan sampai. Ya. Mulai belakang dulu Pak. Ya, boleh silakan. Ini bagian depan Pak. Oke. Maaf Pak, kemarin kan ada gempa, jadi gak kena Pak. Oh, gak kena juga? Di yang bagaimana yang kena? Yang ini Pak, atau enggak ini Pak? Oh iya. Tapi aman tuh Nes? Enggak tahu nih, bereng kok Pak, udah bereng. Iya, itu udah apa? Goyang itu. Terus benar. Iya, lanjut. Tinggal dikit lagi Pak. Ya, di dalamnya gimana Nes? Di dalam juga banyak yang retak sih Pak, yang ini juga retak. Coba Ines liatin biar kita bisa cross check ya. Jadi rumahnya juga terkena dampak gempa kemarin ya, Pasaman kemarin. Iya Pak, ini juga retak. Iya. Loteng di atas nggak ada ya Nes ya? Cuman nggak ada langsung seng ya? Iya. Oke. Bagian dapur lagi Pak. Iya. Ini bagian dapur. Iya. Ini siapa Nes? Orang tuanya? Iya Pak. Oh iya. Oke. Silakan lanjut. Ini bagian dapur juga Pak. Iya. Oke Nes. Sesuai ya? Ya Pak. Ini bagian di belakang nih Pak. Iya. Pak. Oke, ya. Ini kamar mandinya, Nes? Iya, Pak. Coba Nes apa aja ke dalam biar ketahuan. Coba ke dalam kamar mandi sebentar. Nah, ini jadi catatan bagi kami ya untuk melaporkan. Oh iya Pak. Iya. Kayak gini. Kemarin ada bantuan WC Pak, tapi belum dipasang. Belum tahu kapan turunnya gitu. Belum. Sudah berarti udah direkap ya? Udah Pak, tapi belum ada. Turun juga bantuannya Pak. Oke. Ya, cukup. Kembali lagi ke tempat semula ya. Oke. Ya. Ines, prestasi, coba biar saya bisa catat. Prestasi pernah juara lomba atau apa enggak? Ines. Juara lomba. Iya. Voli palingan Pak. Enggak, yang akademik. Kalau tadi udah saya catat ini. Akademik ada nggak? Misalnya pernah ikut lomba apa gitu, fisika, matematik, gitu ada nggak? Oh nggak ada sih Pak. Oke, sip. Oke Ines, sudah lengkap kayaknya. Kita sudah cross check semua yang ada di dokumen Ines juga. Ini positif apanya? Ines punya KIP ya, kemudian juga punya PKH punya Ines? Punya Pak. Udah dilampirkan PKH-nya? Ada Pak. Ada ya. Kemudian yang lain? PKH, kartu KIP, apa lagi? Kartu kesehatan juga ada Pak. Ada ya, oke sip. Berarti udah lengkap punyanya Ines ya, oke. Ya, dia pernah dapat beasiswa dari SD Pak. Oh, itu tuh. Pernah dapat beasiswa dari SD ya? Ya, dari SD sampai SMA juga ada. Ya, sip. Oke Ines, cukup sepertinya untuk Ines ya. Mudah-mudahan Ines salah satu yang bisa kita rekomendasikan. Amin. Tapi Ines ini ya harus rajin belajar Ines karena
nilai Ines tidak terlalu baik sih sebenarnya kalau di SMA-nya ya. Ya, apalagi Ines sudah off 1 tahun ini. Ya. Apa Pak? 1 tahun kemarin off kan, tidak langsung kuliah kan? Enggak Pak. Ya, jadi nggak ada biaya Pak. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ini ya. Insya Pak. Kita bantu. Mohon bantuannya Ines Pak. juga bisa ini bantu diri sendiri untuk belajar lebih giat ya. Insya Oke, Allah, sampai Pak. di sini Ines kita cukupkan wawancara kita. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.